Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, sahabat Jadiin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tujuan daripada berpuasa adalah ketakwaan, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita jalankan puasa sebagaimana yang disuruh oleh Allah, sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ketakwaan akan kita kantongi setelah kita menjalani puasa selama 30 hari berturut-turut, insya Allah. Terus kemudian takwa itu adalah suatu predikat yang semua orang kejar-kejar, orang menginginkan. Kenapa? Karena begitu banyak sekali kemuliaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, bayangkan ketika kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kira-kira sambutan Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ya, tentu saja akan dapat penghormatan yang luar biasa. Ya, kemudian juga yang di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang, kalau kemarin sudah kita sampaikan tentang makna daripada takwa, ya sekarang kita ingin bahas tentang ciri orang bertakwa. Apa sih? Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135, Ustaz, ya, ada di situ Allah jabarkan tentang ciri-ciri daripada orang beriman di dalam ayat, beberapa ayat di dalam surah Ali Imran. Coba kita dengarkan ayatnya dibacakan oleh Ustaz kita. Fadhal Ustaz, dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah perintahkan di dalam ayat ini agar kita bersegera musara'ah kepada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan juga kita disuruh untuk bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasari'u itu adalah fi'il amr dalam bahasa Arab, wal amru lil wujub. Perintah itu adalah menunjukkan bahwa bersegera untuk bertobat, bersegera untuk meninggalkan segala dosa dan kesalahan, itu hukumnya wajib atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nunggu kita sudah ajal di kerongkongan baru kita bertobat, percuma nanti, ya. Segera selagi masih ada kesempatan untuk bertobat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana juga disebutkan bahwasanya, ya, ila jannatin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan juga bersegeralah menuju surga. Arduhas samawati wal ard, ya, yang luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi, ya. Uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang bertakwa. Masya Allah, ya. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya surga, ya, menurut pemahaman daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini surga sudah ada. Bahkan siapa-siapa yang akan menghuni surga sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja itu yakhfa alaina, tidak nampak bagi kita, ya. Kewajiban kita adalah untuk berusaha untuk menjadikan salah satu daripada penghuni surga itu. Kemudian uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, senantiasa dia mau untuk berbagi, ya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kalau keadaan senang mungkin Ustaz biasa orang berinfak, bersedekah, tapi keadaan susah ini yang luar biasa, ya. Jadi orang bertakwa itu dia tidak melihat keadaan, baik dia susah maupun senang, dia akan tetap istiqomah untuk berbagi terhadap harta dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha, itu orang yang mampu untuk menahan diri saat dia emosi, ya. Makanya di dalam hadis dikatakan, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat untuk bergulat. Orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya saat dia emosi.
ya. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu melakukan itu adalah ciri bahwa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang orang yang ketika emosi lantas dia lampiaskan emosinya dengan berbagai macam cara. Itu bukan orang yang kuat. Orang yang kuat justru ketika dia mampu mengendalikan dirinya saat dia marah, ya. Saat dia marah. Kalau saat lagi biasa-biasa saja wajar kalau dia nggak emosi, nggak meletup-letup. Tapi ketika dia emosi namun dia mampu untuk meredam, itulah ciri ketakwaan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan juga memaafkan. Subhanallah, memaafkan ini lebih berat daripada minta maaf. Kalau orang minta maaf itu wajar, dia bikin salah dia minta maaf. Tapi orang memaafkan biasanya dia diperlakukan dizolimi oleh orang lain, dan dia mampu untuk membalas kezoliman orang itu, tapi dia tidak lakukan. Ini luar biasa. Tidak orang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, dan dia mampu untuk memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini Ustaz. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Masya Allah. Ciri berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Subhanallah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan yaitu orang-orang yang bertakwa, ya. Alladzina idza fa'alu fahishatan walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan hal yang fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang keji, perbuatan yang dosa. Di sini kita menunjukkan bahwa orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak melakukan kesalahan sama sekali. Orang yang bertakwa bisa saja dia terjerumus kepada kesalahan, tapi beda dengan orang yang tidak bertakwa. Kalau orang bertakwa dia salah, ya. Kenapa? Karena antum kalau antum menerjemahkan orang yang bertakwa adalah orang yang tidak bersalah, maka ketahuilah bahwasanya yang namanya ismah, yang namanya sifat maksum telah terkubur bersama dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang punya sifat ismah kecuali Rasulullah SAW. Orang yang bertakwa adalah orang yang tadi sifatnya disebutkan, dan dia kadang-kadang berbuat salah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau bahkan dia menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, tapi dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu lantas dia segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Lihat, di sini ada huruf fa, fastaghfaru. Fa itu di dalam ilmu nahwu artinya apa? Huruf ataf yang berfungsi li ta'qib wa tartib, yaitu untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu langsung datang setelah huruf fa itu. Fastaghfaru artinya langsung dia beristighfar ketika dia tahu, dia sadar bahwa dirinya telah melakukan perbuatan fahisyah, bahwa dirinya telah menzalimi dirinya sendiri, langsung dia bertobat kepada Allah, ingat pada Allah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, dan tidak ada yang menampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allahu Akbar. Ini ciri yang terakhir, ya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak ngotot, tidak pagah, kalau bahasa Sasa misalnya, tidak pagah. Kalau orang Jakarta bilang tidak tambeng, ketika dia melakukan dosa, dia segera untuk memperbaiki diri, melakukan evaluasi dirinya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengotot melakukan kesalahan padahal dirinya mereka tahu. Ya, ini adalah ciri-ciri daripada orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena la saghirah ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang apabila dilakukan terus-menerus, ya. Itu namanya dosa ini akan menjadi besar. Rahimahullah Subhanahu wa taala Ibnul Mu'taz, ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya khalil dzunuba saghiraha wa kabiraha, tinggalkan dosa itu baik yang besar maupun yang kecil. Dzalika tuqa, itulah ketakwaan. Wasna kamashin ala ardi syauqin yahdhar ma yara, dan berbuatlah kamu seakan-akan kamu berjalan di atas jalanan yang berduri, maka kamu akan senantiasa berhati-hati terhadap apa yang dilihat. Kemudian wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa, dan jangan sepelekan yang namanya perkara kecil, karena ketahuilah bahwasanya gunung yang besar itu aslinya adalah dari kerikil. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.